Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Brendo. Perbincangan kita berkaitan dengan dunia akhirat dengan tema sukses di dunia dan sukses di akhirat. Nah baiklah, tadi kita sudah bicara tentang orang berilmu itu harus menjadikan Al-Quran sebagai bacaan, sebagai sumber, sebagai way of life-nya, dan contoh barang adalah Abu Jahal tadi yang seharusnya namanya adalah Abul Hakam. Nah, jadi gimana nih pesan Ustadz nih untuk mungkin orang-orang yang berilmu, mungkin ahli, agar tidak seperti Abu Jahal, dan mungkin ada nggak contoh yang bisa memotivasi kita orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman, yang akhirnya dia terbuka atau menerangi dan mulia. Jadi jalan untuk menuju kesuksesan dunia akhirat itu syaratnya tadi iman, amal. Aman dan amal. Iman, amal ya. Dan iman ini di dalamnya ada ilmu ya. Ada ilmu. Ada ilmu. Ya, benar. Yang ilmu ini sumbernya adalah Al-Quran. Orang itu belum bisa dikatakan berilmu sebenarnya kalau tidak mengerti Al-Quran. Itu levelnya seberapapun, gelarnya sepanjang apapun. Kalau nggak ngerti Al-Quran itu gelap. Ustaz. Belum berilmu. Paling berilmu dalam bidang ini, ini. Tapi dia gelap. Kalau dalam bidang ekonomi misalnya, dia berilmu dalam bidang kok tidak membawa Al-Quran, maka gelap juga. Gelap, Ustaz. Iya, makanya kan banyak itu ekonomi itu yang gelap. Gelap mata, gelap ini, gelap itu. Jadinya begitu kan. Nah, contoh jelasnya itu tadi Abu Jahal. Abu Jahal itu puncak, gelarnya itu puncak. Nggak ada yang menandingin secara akademik. Abul Hakam. Tapi kemudian berubah menjadi Abu Jahal karena tidak menerima Al-Quran. Dan begitu juga dengan yang lainnya. Ini contoh saja kan, yang lain sama itu, termasuk Abu Lahab kan. Itu sama karena nggak menerima Al-Quran. Padahal Abu Lahab itu luar biasa, itu paman Nabi satu ini. Itu luar biasa juga. Tapi kemudian tabat yada Abi Lahab, itu begitu. Nah sebaliknya, yang kelihatan rendah, remeh, nggak berilmu, karena menerima Quran, apa yang terjadi? Ya misalnya Bilal. Bilal ini kelas budak kan. Ya, benar. Kelas nggak sekolah kira-kira gitu. Tapi gara-gara menerima Al-Quran, apa yang terjadi? Kelasnya naik di mana dia? Wong di sebelah Nabi. Ibarat kalau Nabi itu presiden, beliau kira-kira menteri apa? Menteri apa beliau itu? Menteri penerangan, menteri dan seterusnya kan. Mana ada menteri penerangan, menteri atau perdana menteri itu nggak berilmu gitu kan? Di situ. Dan bisa Bilal. Menghadapin siapapun bisa. Menghadapin Umayyah bisa. Menghadapin Abu Sufyan saat itu bisa. Dan yang diperintahkan oleh Nabi untuk menjawab Abu Sufyan saat itu setelah perang Uhud itu Bilal. Ya, berarti dia diplomat ulung juga. Iya, diplomat dan juga juru bicara. Coba bayangkan. Apa modalnya? Belajar di mana siapa Bilal? Al-Quran. Dan banyak yang lain seperti Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu penggembala, kelas rendah kan, masuk Islam, akhirnya apa? Menjadi guru besar. Masya Allah. Guru besar. Ya, dikit-dikit kan kita akan membaca an Ibnu Mas'ud, an Abdullah bin Mas'ud. Karena termasuk para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Dan Nabi menyebutkan kakinya itu kalau ditimbang dengan gunung Uhud, tentu kakinya Ibnu Mas'ud itu lebih berat. Kenapa? Bacaan Qur'annya, pemahaman Al-Qur'annya. Di situ. Ya. Jadi banyak cerita-cerita yang lain. Ya, sahabat Nabi itu kan rata-rata memang banyak yang kelas bawah. Tapi dengan Al-Quran akhirnya hampir kira-kira rata. Padahal para sahabat itu perlu diketahui status sosialnya beda-beda. Ada yang Abu Bakar memang elit, Umar elit, Utsman elit. Tapi yang lain itu kelas rendah semua itu. Tapi seakan-akan kita melihatnya kan sama semua itu. Seakan-akan satu kelas kan? Iya, benar. Kenapa satu kelas? Karena ternyata satu ilmu. Tidak satu harta, tidak satu kedudukan, tapi mereka sama-sama satu ilmu. Ibarat sekolah, itu kan mereka satu kelas. Satu kelas. Nabi yang mengajar. Satu kelas. Kelasnya sama itu. Termasuk yang masuk belakangan Abu Hurairah, satu kelas juga. Itu. Nah, inilah persoalan ilmu dan inilah kesuksesan para sahabat. Dan tentu ilmu yang diamalkan. Para sahabat itu kan bukan hanya punya ilmu nggak mengamalkan, punya ilmu dan mengamalkan gitu. Beda dengan kita.
Punya ilmu tapi untuk sok-sokan. Nggak punya ilmu tambah sok lagi. Apa ini bahaya. Iya. Baik, Tat. Jadi saya pernah baca nih di Al-Qur'an itu sudah disebutkan, Tat. Ini berkaitan dengan ilmu tadi, yang tadi ada yang biasa-biasa tapi karena Al-Qur'an dia hanya istilahnya terangkat derajatnya dengan ilmu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Al-Mujadalah tadi. Iya. Al-Mujadalah ayat 11. Ayat 11 Jadi berapa itu? Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman. Jadi beriman dulu ya, Ustaz. Iya. Lagi-lagi iman, lalu berilmu beberapa derajat. Apa mungkin ini yang tadi yang seperti yang Ustaz sampaikan dengan para sahabat tadi. Ini gimana nih konteksnya? Iya. Jadi Allah itu akan meningkatkan, mengangkat derajat. Pertama memang ilmu, iman. Terus ada ilmu. Nah, ilmu ini apa yang dimaksud ilmu ini? Ya. Kita harus tahu, jangan keliru. Banyak orang itu salah kaprah. Ilmu ini intinya adalah ilmu wahyu. Ilmu wahyu. Ini inti ilmu. Yang lain apakah bukan ilmu juga, tapi itu disebut dengan ilmu alat. Berarti ini ilmu yang hakiki. Ini yang hakiki, ilmu yang menunjukkan ini manfaat atau tidak. Maka tadi disebutkan Al-Quran itu apa? Nur. Ya, Tibyan. Dengan Al-Quran itu kita bisa melihat semuanya gitu loh. Ini apa ini? Digunakan untuk apa gitu. Ilmu-ilmu yang lain itu bukan nggak penting, tapi itu hanya ilmu alat. Ilmu alat. Misalnya ilmu bahasa, itu ilmu alat. Ilmu alat, benar. Orang jago bahasa, tapi kalau nggak ngerti Al-Quran, bahasa itu digunakan untuk apa? Belum tentu untuk kebaikan. Iya. Sama juga ilmu matematika. Hebat dia, itu ilmu juga. Tapi ini kan sangat tergantung. Digunakan untuk apa dia matematika? Kalau digunakan untuk ngitung waris, bagus. Kalau digunakan untuk ngitung ekonomi lalu supaya bisa ngotak-ngatik supaya korupsi, gimana? Ya, nah, mencelakakan kan. Termasuk ilmu teknologi, bagus, ya kan? Iya. Bagus, tetapi digunakan untuk apa dia punya ilmu teknologi ini? Untuk ngurangin besi atau justru untuk memperkuat bangunan? Nah, kan di situ kan. Nah, inilah maka sebenarnya perlu dibedakan antara ilmu yang hakiki dengan ilmu yang alat. Orang hanya punya ilmu alat, tidak punya ilmu hakiki yang berdasarkan wahyu, itu levelnya masih jahil. Seperti Abu Jahal tadi. Nah, para sahabat itu tidak. Para sahabat itu punya ilmu hakiki, lalu ilmu alatnya itu digunakan semuanya dia dapat sesuai dengan keahlian masing-masing. Iya kan, nggak semua sama keahliannya itu. Bilal punya keahlian ini, Ali bin Abi Thalib punya keahlian ini, Muawiyah punya keahlian ini, Abu Bakar punya keahlian, kan beda-beda itu. Ya, benar. Gitu. Tapi punya satu dasar ilmu Al-Quran, yaitu sebagai cahaya dan tentu saja dengan sunnah, maka inilah menjadi sukses mereka. Diangkat oleh Allah, tidak ada yang menandingin. Benar. Nah, nggak ada yang menandingin itu. Ilmu ekonomi juga mereka bersih dari riba, bersih dari hal yang nggak berfaedah, bisa mendayagunakan alam, kekayaan dengan sebaik-baiknya, ya sukses. Yang belum dapat, punya ilmu juga. Saya ini nggak punya banyak uang, bagaimana supaya bahagia? Ada ilmunya dalam Al-Quran, gitu. Sehingga yang miskin pun sukses, qanaah, gitu loh. Gitu. Nggak ngerampok, juga nggak terlalu rendah diri, nggak biasa. Karena memang Allah tidak menilai manusia itu dalam hal uangnya kan. Uangnya, benar-benar. Inna akramakum indallahi atqakum. Gimana? Oke, baik, Tat. Jadi intinya kembali lagi ketika kita pengen sukses di dunia itu ya tetap takwa, ya, tetap iman dan lain sebagainya. Mungkin terakhir nih, Tat, closing statement, Tat, mungkin bisa disampaikan kepada peserta di rumah ini untuk memotivasinya bagaimana ya tadi keyword lah, ya kata kunci lah bagaimana agar kita ini benar-benar bisa sukses di dunia dan akhirat. Di pesan kita, silakan. Iya. Jadi agar kita sukses di dunia akhirat, pesannya adalah beriman dan tentu saja di dalamnya ada ilmu. Ilmu itu yang bersumber dari wahyu, Al-Quran dan Sunnah itu. Lalu tentu ada amal soleh diamalkan. Ditambah lagi supaya lebih meningkat itu dengan berdakwah, ngajak orang untuk kepada kebaikan. Itu sukses itu. Ya, benar-benar. Berbahagia itu. Terus juga ngajak bersabar, karena memang hidup di dunia ini harus bersabar. Gitu. Jangan sampai kemudian foya-foya, ada kenikmatan, ada musibah, semuanya bersabar. Sehingga nanti kita tinggal itu di mana kita itu. Karena kalau tipe-tipenya misalnya itu, secara pandangan manusia, itu ada orang yang sukses dunia dan akhirat. Di dunia terpandang, ya, punya kekayaan, punya jabatan, terus sukses di akhirat. Contohnya misalnya Abu Bakar. Iya. Contohnya lagi Umar, contoh lagi Utsman. Contohnya lagi Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu sampai sekarang belum ada yang menandingi kekayaannya. Iya, benar. Belum ada itu.
Bill Gates belum seberapa Belum dengan seberapa kekayaan itu, Utsman dan juga kekayaan Abdurrahman bin Auf. Ini sukses dunia akhirat. Gitu. Ada tipe yang ya dalam pandangan mata manusia kayaknya kurang sukses dunia Kurang ya. sukses, ya. Tapi sebenarnya nggak bahagia, bukan nggak sukses. Misalnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu kan miskin ya. Tapi ya tetap bahagia juga. Orang memandang mungkin nggak sukses, tapi sukses akhirat, termasuk Bilal dan seterusnya itu. Ada lagi yang apa yang kelihatan sukses di dunia, tapi nggak sukses di akhirat. Ya Abu Jahal. Ya kan? Abu Jahal. Terus ada lagi yang nggak sukses di dunia, melarat di dunia, nggak sukses juga di akhirat. Ada juga itu. Siapa itu? Yang membunuh Umar. Itu kalangan budak itu. Membunuh Umar. Baik. Dia budak di dunia melarat, ya di akhirat juga melarat. Oke, baik. Mudah-mudahan ini Ustaz dari inti pembicaraan kita pada hari ini, obrolan kita adalah agar kita terhindarlah dari orang-orang yang seperti yang di akhir tadi disebutkan. Yang jelas mudah-mudahan kita bisa sukses di dunia dan sukses di akhirat. Syaratnya tadi kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka turunannya insya Allah kita akan sukses di dunia wal akhirat. Terima kasih Ustaz atas ilmunya. Jangan bosan-bosan untuk memberikan pencerahan kepada umat. Barakallah. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan pada hari ini bermanfaat sehingga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita bisa benar-benar sukses di dunia wal akhirah. Akhirnya saya Armin tadi undur diri dari hadapan bisa ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.